Shalom murid Kristus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita mengambil sikap doa kita. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang terus mengasihi kami, yang terus menjaga memelihara kami, hingga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau kiranya terus memberkati kami, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kami boleh bersama-sama memahaminya, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa. Hati kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus yang terkasih, mari kita membacakan bagian firman Tuhan. Kita akan bacakan bersama-sama bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 13 bagian B. Roma pasal 6 ayat 13b. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya ulangi. Roma pasal 6 ayat 13b. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Murid Kristus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini, bahkan 1 minggu ke depan, kita akan belajar dari satu judul, yaitu seluruh tubuh adalah alat bagi Tuhan. Itulah yang akan kita bahas sepanjang 1 minggu ke depan, yaitu seluruh tubuh kita ini adalah alat bagi Tuhan. Murid Kristus yang terkasih, dalam dunia kita sekarang ini, di zaman industri 4.0, jari-jari merupakan anggota tubuh yang sangat penting. Mengklik, juga dalam mengetik, dan dalam memforward berita. Ketika jari kita mengetik kebencian dan ikut forward berita hoax, kita telah menjadi alat kebencian. Namun jika jari-jari kita mengetik status yang memotivasi dan menyemangati orang lain, maka kita telah menjadi alat kebaikan dalam dunia medsos saat ini. Maka mari kita pikirkan bersama, jari yang menempel di HP ini setiap saat cenderung kemana? Apakah alat kebaikan atau sebagai alat keburukan? Mari kita renungan bersama-sama. Ajakan ini sejalan dengan renungan hari ini. Jadikanlah anggota tubuhmu sebagai alat bagi Tuhan. Ini adalah suatu keharusan karena kita adalah milik Kristus. Paulus juga mengajak jemaat Roma memahami tubuh sebagai milik Kristus, karena kita telah ditebus oleh Kristus. Agar mudah dipahami, Paulus memakai analogi dalam dunia perbudakan. Seorang hamba tidak merdeka, tetapi dia terikat dengan perintah tuannya. Maka hamba itu adalah bekerja atau alat tuannya dan bergantung sepenuhnya dengan tuannya.
Jahat baiknya hamba akan diperintah oleh tuannya. Jika seseorang menebus hamba, maka dia merdeka dari seorang tuan dan menghambakan diri kepada Tuhan yang menebusnya itu. Murid Kristus yang terkasih, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia diperhamba oleh dosa. Manusia takluk dan tunduk kepada kuasa dosa. Namun Kristus telah menebus kita dari hamba dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Kristus manusia lama telah turut disalibkan bersama kematian Kristus di kayu salib dan dibaptiskan bersama kebangkitan Kristus. Jadi penebusan Kristus menjadikan kita hamba Kristus. Dengan penebusan Kristus kita menjadi hamba Kristus, maka seluruh anggota tubuh kita harus diabdikan untuk kepentingan Kristus. Paulus menyebutkan di sini sebagai senjata kebenaran Kristus. Biasanya senjata digunakan oleh seorang prajurit menghadapi musuh. Musuh orang percaya adalah kuasa iblis yang terus membawa kita agar tetap melakukan dosa. Dosa oleh mata, oleh mulut, pikiran, tangan dan kaki, dan anggota tubuh kita lainnya. Hal inilah yang disadarkan oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Roma. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa-dosa itu tadi. Semua harus menjaga jangan sampai anggota tubuh sebagai alat dosa, tetapi sebagai alat Kristus. Peringatan ini penting karena ada pemahaman yang dikotomis. Tubuh ini adalah fana dan kita masih di dunia ini, maka wajar saja kita melakukan dosa. Pandangan seperti inilah yang diperingatkan. Sekali milik Kristus, maka seluruh anggota tubuh kita harus menjadi alat Kristus. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, murid Kristus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita periksa anggota tubuh kita masing-masing, dari kepala hingga ujung kaki. Bagaimana penggunaan selama ini? Apakah alat sebagai kebenaran Kristus? Maka kaki, tangan, mulut, dan seluruh indera kita mungkin telah banyak diperalat dosa. Kita kuasa untuk menguasai diri, untuk dapat kita abdikan sebagai alat pelayanan bagi Kristus. Saat ini kita diingatkan, Kristus hendak memakai tubuh kita sepenuhnya untuk memancarkan kemuliaan Kristus. Di luar kepentingan Kristus itu namanya malfunction, penggunaan yang tidak tepat. Mari Kristus, kita terus gunakan tubuh kita untuk sebagai alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kembali kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur diingatkan kembali oleh firman Tuhan hari ini, supaya kami tetap menggunakan tubuh kami ini, seluruh tubuh kami ini sebagai alat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya terus memimpin kami, membimbing kami,
untuk kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.